Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan website altafsir.com, yang mana website tersebut adalah website yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari tafsir dari ayat Al-Quran ataupun asbabun nuzul dari ayat Al-Quran, ataupun bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari ilmu qiraat atau ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Untuk cara membukanya sendiri, teman-teman bisa menggunakan pencarian pintar yang terdapat di dalam perangkat masing-masing, bisa menggunakan Google Chrome atau bisa menggunakan Microsoft Edge atau dengan menggunakan pencarian pintar sejenisnya. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, teman-teman bisa langsung mengetik altafsir.com. Maka akan langsung masuk ke dalam website altafsir.com. Di sini ada penjelasan mengenai website tersebut di dalam bahasa Inggris. Kemudian terdapat banyak fitur yang disediakan oleh website ini. Ada Al-Quran wa Tajwid, yaitu adalah tajwid dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada At-Tafasir, yaitu adalah tafsir-tafsir. Kemudian ada Ulumul Qiraah, yang mana tadi saya sebutkan, yaitu qiraat, misalnya qiraat Hafs, qiraat Nafi', dan qiraat Sab'ah yang masyhur kita kenal di dunia ini. Kemudian ada Ulumul Quran, yang mana itu akan membahas termasuk nanti di dalamnya adalah asbabun nuzul dari satu ayat tertentu. Kemudian masih banyak fitur-fitur yang disediakan oleh website Al-Tafsir ini. Di sini kita akan menggunakan fitur Ulumul Quran. Nah, kemudian di sini terdapat asbabun nuzul, kemudian ma'anal Al-Quran, ada i'rabul Quran, kemudian ada mawadhi'ul Quran, ahkamul Quran, fadailul Quran, an-nasikh wal mansukh. Di dalam fitur asbabun nuzul, teman-teman bisa mencari dengan ayat atau dengan surah tertentu. Misalnya kita akan mencari di dalam surah Al-Baqarah. Di sini teman-teman bisa kullu itu adalah keseluruhan dari ayat Al-Baqarah. Maka akan muncul dari ayat pertama. Ketika teman-teman mencari suatu ayat tertentu, misalnya di ayat 12 atau di ayat 10, maka teman-teman tinggal memilih ayat 10. Nah, apabila terdapat tampilan seperti ini, itu artinya adalah tidak terdapat asbabun nuzul dari ayat tersebut. Karena dari banyaknya atau dari 6.000 lebih ayat Al-Quran, tidak semua ayat Al-Quran itu adalah memiliki asbabun nuzul. Hanya beberapa dari ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul. Tidak hanya beberapa sih, tapi sebagian ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul. Seperti di ayat surah Al-Baqarah ayat 10 ini, dia tidak memiliki asbabun nuzul. Namun ketika kita membuka surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-Maidah ayat 3, maka akan muncul asbabun nuzul dari ayat tersebut. Di sini dijelaskan. Di sini adalah penjelasan dari asbabun nuzul tersebut. Nah, maka dari sini kita dapat lihat bahwasanya website ini sangat membantu kita apabila mencari asbabun nuzul dari suatu ayat tertentu. Namun apabila teman-teman ternyata tidak mendapati asbabun nuzul, maka bukan karena website ini yang bermasalah, namun memang ayat tersebut bisa saja tidak memiliki asbabun nuzul. Kemudian di sini adalah i'rabul Quran. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, maka akan dijelaskan sendiri i'rab dari ayat-ayat dari surah Al-Fatihah, mulai dari ayat yang pertama. Misal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wahdahu wa salatuhu ala sayyidina Muhammad wa alihi dan seterusnya.
hingga akhir. Kemudian ada Bismillahirrahmanirrahim dijelaskan Bismillah itu berasal dari ismun makhsusum bil bab az-zaidah dan seterusnya. Maka akan dijelaskan i'rab dari ayat-ayat atau perkata dari ayat Al-Qur'an. Kemudian ada al-mawadhi', kemudian ada ahkamul Qur'an, nasikh wal mansukh. Misal teman-teman membuka surah Al-Baqarah kemudian di'arad. Nah, maka akan dijelaskan mengenai nasikh wal mansukh ayat tersebut atau ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Namun tidak semua ayat tentunya yang diberikan nasakh wal mansukh, namun hanya beberapa ayat atau ayat-ayat tertentu yang mana itu terdapat nasikh wal mansukh atau penghapusan atau pengubahan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin itu adalah fitur yang paling dasar atau yang paling mendukung bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan ilmu tafsir ataupun ilmu hadis yang berkecimpung di bagian usuluddin atau pemikiran agama, yaitu tafsir, kemudian ada asbabun nuzul dan sebagainya, utamanya bagi mahasiswa ilmu hadis tentunya, karena asbabun nuzul juga bisa saja menjadi penjelasan dari suatu hadis yang disebutkan. Ada beberapa hadis yang mana asbabul wurud dari hadis tersebut bisa diambil dari asbabun nuzul atau berasal juga dari asbabun nuzul suatu ayat. Mungkin sekian tutorial penggunaan website Al-Tafsir kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita kembali bertemu di tutorial penggunaan website atau aplikasi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.